Iya, kita berikan semuanya balik lagi di gelaran Nyongsol. Masih bareng mengingatkan dan juga Devin. Hmm. Dan kita sekarang waktunya di zaman rohani nih, setelah kita dari pagi nih sampai menjelang sore supaya adem tapi tidur kita pulas. Nah, kita ngaji dulu nih buat kita siapa-siapa semuanya. Ya, suara mati. Hilang mana suaranya? Kedengeran nggak? Enggak, beneran udah hilang-hilang. Hah? Oh, ininya. Oke. Nah, kali ini kita bersama guru kita tercinta nih, Pak Ustaz Gus Edward. Beliau pimpinan Mas Taklim Syekh Abu Bakar. Nah, saya akan kenal guru kita ini. Nah, kali ini kita mau masalah dengan tema tidak berpaling dari tidak berpaling kepada Allah. Nah, silakan guru kita ini Ustaz Syekh Abu Bakar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur. Semoga Allah berikan berkah selamat dunia akhirat dan juga segala harapannya, cita-citanya dan segala keinginannya semoga Allah ijabah. Zahir batinnya dunia akhiratnya semoga Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Bang Nian, Kak Aulia dan Devina. Oke, Kak Devina. Murid baru kita nggak? Yang mau hijrah. Mudah-mudahan beliau-beliau semua beserta keluarga besarnya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doa-doanya, harapannya juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mudah-mudahan banyak duitnya. Amin. Amin. Baik mitra, hari ini yang berjudul tidak berpaling dari Allah Ta'ala. Bahwa hati orang mukmin itu tidak bisa diketahui bagaimanapun dan mengapapun. Bagaimana orang mukmin ketika itu berkata, ya, semua jiwa berselisih saling kontrak, maka barang siapa hendak memperbaiki dan mensucikan jiwa, hendaklah bersungguh-sungguh dan bermujahadah. Jika hendaklah bersungguh-sungguh dan bermujahadah, yaitu menekan diri sampai terbebas dari keburukannya. Semua keburukan bertempat dalam keburukan dan kerusakan bertempat dalam kerusakan. Jika kita bertekun diri penuh ketenangan, semua yang bersarang dalam jiwa menjadi baik. Karena proses terjadinya kebaikan itu berada dalam segala hal. Kepasrahan jiwa untuk menjauhi semua perbuatan maksiat. Maka kepasrahan dan ketenangan jiwa itu adalah suatu proses terjadinya suatu kebaikan dan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya jiwa yang pasrah dan tenang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridhonya Allah. Maka masuklah ke dalam jamaah atau perkumpulan hamba-hambaku, kata Allah. Dan masuklah ke dalam surga. Kebersihan jiwa adalah takwa, sedangkan kekotoran jiwa adalah keburukannya. Keburukan jiwa itu bukanlah karena manusia dan orang lain untuk membuktikan.
Lihatlah kesucian jiwa yang bernasab dari nenek moyang Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua yang ada dalam jiwanya bebas dari keburukan dan selalu tanpa nafsu. Hatinya tenang, pasrah, dan tentram. Semasa orang-orang berpaling dari Ibrahim alaihissalam untuk memberikan pertolongan tatkala beliau hendak dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud beserta bala tentaranya. Beliau berkata, "Aku tidak menghendaki pertolongan kalian untuk menyelamatkan aku." Karena kepasrahan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu bulat dan utuh. Ketika dilemparkan di tengah unggun atau tumpukan api yang menyala-nyala itu, Allah Ta'ala berfirman kepada api. Bismillahirrahmanirrahim, dalam Quran surat Al-Anbiya 69. Ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertolongan Allah tetap bagi orang-orang yang sabar, dan Allah selalu bersamanya di dunia tanpa batas, dan di akhirat nanti akan memperoleh kenikmatan yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab atau perhitungan. Tiada yang tersembunyi bagi Allah, dan semua yang dibebankan kepada manusia itu berdasarkan kekuasaannya. Maka bersabarlah kamu bersama dia dalam setiap waktu. Tentu kamu melihat kehalusan dan kenikmatannya tercurah kepadamu. Saja'ah adalah sabar setiap masa. Maka sabar adalah berani menghadapi cobaan, rintangan dengan pasrah diri kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 135 dan Al-Anfal 46. Biasa kita sudah dengar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan pertolongan dan penghargaan, bersabarlah kamu bersamanya. Berdiri tegak bersamanya, dan janganlah kamu lupakan doa. Karena setelah kamu mati akan terbangun kembali, dan hal itu tidak bermanfaat bagi kamu kecuali benar-benar kamu bangun berdiri tegak dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu itu. Bangunlah untuk Dia sebelum kamu berjumpa dengannya. Bangunlah dan ingatlah kepadanya sebelum kamu dibangunkan dan diingatkan urusanmu, lalu kamu menyesal pada waktu yang tidak bermanfaat. Suatu penyesalan, perbaikilah hatimu, karena jika hati lelah, baik segala tindakan yaitu akan menjadi baik. Sebagaimana firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fibni adama mudghatun idza salahat salaha laha sairu jasadihi wa idza fasadat fasadalaha sairu jasadihi ala wahiyal qalbu." Dan tubuh anak Adam terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah semua anggota tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruk jugalah semua anggota tubuh. Apa itu segumpal daging? Ingatlah, ia adalah hati. Hati yang baik itu karena takwa dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, bertauhid kepadanya dan ikhlas dalam beramal, serta yakin akan kerusakan semua itu apabila tak ada tindakan-tindakan tersebut. Hal itu bagaikan burung dalam sangkar, seperti permata bagaikan permata tanpa tambang, dan seperti harta benda dalam almari, dalam lemari. Adapun perumpamaan burung tanpa sangkar adalah seperti
almari tanpa isi dan seperti permata tanpa tambang. Mudah-mudahan mitra dengan judul seperti ini kita bisa terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Dan silakan mitra Gangga bertanya, apapun pertanyaan itu insya Allah bisa dijawab, bisa dibalas dan nanti akan dilantunkan oleh abang saya, Bang Nian. Iya, buat mitra Jamu Sehat semuanya, ya udah yang mau nanya-nanya melalui tema kita yang barusan. Kalau Dian mau nanya nih, Ustadz, mewakili mitra juga kali, apa Bang Dian doang nih? Ini pertanyaan pribadi Bang Dian. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Salam. Ini ngapa kalau giran ngaji bawa yang ngantuk, kalau giran kagak ngaji seger? Ini kira-kira ini saya ketempelan apa gimana? Baik, kan ngaji itu bagikan jadi gini, kita kalau berada di majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, ini salah satunya di Radio Gangga ini setiap habis maghrib adalah majelis ilmu. Siapa orang yang berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah berikan jalan menuju surga. Yang kedua, siapa orang yang duduk di majelis ilmu bagaikan berada di taman surga. Jadi kita lagi berada di taman surga. Kan surga itu nikmat. Jadi wajar aja kalau lagi ngaji nikmat bener apa ngantuk. Apa namanya nundutin gitu, angop. Terus kadang-kadang kok kalau orang duduk kok ganteng gitu ya. Gerak sini, kasak kisik kalau kata orang Betawi, kasak kisik. Nah, itu wajar karena Rasulullah menjelaskan orang yang duduk di majelis ilmu bagaikan duduk di di bentangan sayap malaikat. Ya kita logika aja, sayap bagaimana sih bentuknya, emang rata. Jadi ada yang legok, ada yang junjung gitu kan. Jadi kadang-kadang kita gerak sini, aduh kurang juga, di sini kurang juga. Maka kita satu nikmat berada di alam di taman surga, ya saking nikmatnya ambillah. Yang kurang tidur makanya sarannya sering datang aja ke majelis ilmu. Gitu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari orang mana nih? Cibubur. Namanya Aulia, Ustaz. Mau tanya dong. Assalamualaikum Ustaz. Ini nyenggol-nyenggol soal tema tadi itu. Kalau saya nih ada satu pegangan dari orang tua berbentuk isim atau apa. Ini kira-kira kalau saya percaya sama pegangan kita itu berdosa apa kagak? Dari Aulia dari daerah sono. Bantar Gebang ke sono dikit. Bantar Gebang. Jadi orang yang punya isim, punya pegangan, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Boleh. Para kiai pun punya, para ustadz pun punya. Cuman kalau yang dikhawatirkan ketika kita punya pegangan, kita bergantungan dengan pegangan tersebut. Jadi bisa dikatakan ini kita syirik. Jadi lebih percaya sama pegangan, sama Allah kurang. Nah, ada sebagian guru saya bilang, daripada kita punya isim dan wapak dan lain sebagainya, mendingan kalamullahnya aja kita ambil. Contoh, kita biasa sesuai sabda Rasulullah, baik di pagi ataupun di petang, kalau kita mau terhindar dari ujian, musibah dan lain sebagainya, termasuk fitnah, baca tuh Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala bis samai was samiul alim 3 kali. Lebih baik kalau kata guru saya, bacanya aja yang kita pegang, bukan barangnya. Jadi takutnya barangnya begini Bang Nian. Waduh, pas nyampe pekerjaan nggak pakai cincin ini, lupa. Biasanya kok kalau pakai cincin itu orang pada tunduk gitu kan ya. Nah, ini biasanya jadi membuat orang itu lupa sama bergantungan kepada Allah, tapi dia bergantungan kepada benda. Ini sebutnya syirik. Sebutnya menduakan Allah. Itu yang bahaya. Lebih baik kita berpegangnya dengan kalamullahnya aja, jangan sama bendanya. Takutnya bendanya ini kita jadiin Tuhan. Gitu. Oh boleh nanya. Oh Devina mau nanya. Boleh. Mau nanya dong Pak Ustadz nih. Ya. Anak-anak zaman sekarang tadi kan ngebahas tentang pegangan kan. Okay. Anak-anak zaman sekarang tuh malah justru percayanya itu sama zodiak. Okay. Nah kira-kira gimana tuh tanggapan Pak Ustadz soal percaya sama zodiak? Zodiak, oke.
Zodiak itu kalau nggak salah yang kayak Aries, Scorpion gitu ya. Iya betul betul. Saya Pisces ini Ustaz. Oke, saya Aries. Jadi ada zodiak. Devin apa? Aquarius. Untung bukan akuarium. Oke, boleh nggak gitu? Ya kita apa namanya mengikuti zodiak boleh, tapi sebatas nasihat. Kan nasihat itu dari mana saja. Kecuali begini kata dalam agama Islam, sebaik-baiknya nasihat adalah Quran dan nasihatnya Rasulullah. Akan tetapi walaupun itu dari seorang preman, ya katakan dia sholat kagak kan, puasanya kagak, baca Qurannya kagak, tapi dia punya nasihat, ambil. Nah, termasuk zodiak ini punya nasihat, misalkan Aquarius tuh sifatnya begini dan begini, yang akan Aquarius orangnya ambekan gitu. ambekan gitu misalkan. Terus kadang-kadang dia kalau apa namanya bocor kayak akuarium gitu kan ya. Iya. Ini boleh aja sebatas nasihat. Karena caranya memperkenalkan diri itu caranya boleh-boleh aja dari manapun, nasihat orang, gambaran dari orang dan lain sebagainya boleh. Cuman kalau kita lebih percaya kepada zodiak, tapi kita apa namanya contoh, gue lebih percaya sama zodiak. Kayaknya Al-Quran itu nggak sesuai sama gue, ini salah. Kayaknya firman Allah nggak sesuai sama gue, kayaknya nasihat Nabi Muhammad kayaknya nggak sesuai, salah, ini ya salahnya. Tapi kalau misalkan zodiaknya kita lihat, saya juga punya zodiak Aries, kita lihat nasihatnya gini-gini nih, boleh. Tapi sebaik-baiknya nasihat adalah Al-Quran, firman Allah, dan daripada ucapan Nabi Muhammad yaitu sabda Rasulullah, biasa kita kenal dengan hadis-hadisnya Rasulullah dan para nasihatnya alimil ulama. Ini kan begini, gak apa-apa. Berarti boleh percaya ya Pak Ustadz sama zodiak? Boleh. Tapi ada juga nih yang bilang nih Pak, kalau misalnya kita percaya tuh katanya sholatnya nggak diterima 30 hari. Nah gimana tuh Pak? Kan percaya itu ada levelnya. Ya, ada percaya, ada levelnya. Percaya sama yakin beda. Sama hakul yakin beda kan gitu ya. Kalau di Islam tuh gitu. Saya kalau sama orang tua saya hakul yakin, Bang Dian juga sama orang tuanya percaya banget gitu bahasanya. Tapi kalau kita sebatas sama teman, sama sahabat, sebatas yakin, gitu ya. Terus di bawahnya yakin, ya kita ambil aja percaya. Kita nggak boleh suujon. Misalkan sama Kak Devina, saya baru kenal. Saya nggak boleh suujon begini-begini. Lebih baik yakin aja, lebih baik percaya. Saya percaya dengan Kak Devina pasti ada kebaikannya, pasti punya jalan yang positif dan lain sebagainya. Ini kan boleh. Daripada kita bilang, kok kayaknya orangnya ini itu kan jadi sujon. Apalagi zodiak, boleh percaya. Kalau ada bilang 30 hari atau 40 hari sholat yang gak terima, urusan terima kan urusan Allah. Sekarang gini, contohnya Kak Devina jalan-jalan, kebetulan masuk sholat kan nih, nggak bawa mukena tuh, pakainya cuma kayak gini nih, kemeja, mungkin celana atau rok dan sebagainya, boleh nggak sholat? Kita udah minjem nih ke tetangga, nggak ada yang mukena, Bang Dian. Terus ke sekitar-sekitaran nggak ada, terus kita juga nggak bawa, lalu kita pengen sholat dengan seperti itu, boleh karena bicara terima urusan Allah kan, bicara kita menuntaskan tugas kita urusan kita, tapi bicara diterima urusan Allah kan. Nggak disengaja, kecuali disengaja, gue mau sholat tuh begini aja nih, itu enggak juga gitu kan ya. Makanya ada segala sesuatu itu ada ukurannya, ada level apa gitu. Kayak bon cabe gitu kan levelnya. Jadi ada pertanyaan satu nih, bukan waktu kita mepet. Ada Ibu Mas Ria. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya dong, apa doanya buat orang yang lagi kangen sama suami yang sudah meninggal? Oke, gampang doanya mah, kita doain biar diampunin dosanya. Salah satunya kan Allahumma, kalau suami itu ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Kenapa sih doanya itu? Kan lebih baik kita ngedoain dia biar dia diampuni dosanya, daripada ya Allah saya kangen, saya rindu. Nah, terus manfaat yang orang udah meninggal buat apa dong? Nggak ada. Lebih baik kita doain dia itu biar diampuni dosanya. Karena sayang itu bisa terbayar kalau orang yang kita sayangi disayangi Allah gitu, disayangi orang lain, akan terbayar. Contoh Bang Nian bakalan menghargai orang kalau dia menghargai keluarganya. Simpel kan hidup. Nah, tapi kalau orang lain nggak menghargai keluarganya Bang Nian gitu, nggak menghargai Kak Devina keluarganya, pasti itu sabsi itu sama
kayaknya sama keluarga gue ini banget itu. Nah, jadi bagaimana kalau orang yang sudah wafat, doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunin dia. Terus Allahumma firlahu warhamhu, sayangi dia dan lain sebagainya. Biar apa? Biar dia mendapatkan pengampunan dan kasih sayang dari Allah. Karena kalau almarhum dan almarhumah sudah mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah, kita pun mendapati kebahagiaan karena almarhum dan almarhumah pastinya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan nyelip nih. Oleh Devita nih. Betul nih. Boleh nih Pak Ustadz, ada satu pertanyaan Boleh. dari Kak Dewi Sintia nih. Kakaknya nih bertanya, kalau misalkan ngaji boleh nggak sih Pak, kalau misalkan tajwidnya itu belum benar? Boleh. Gimana tuh Pak Ustadz? Boleh. Saya ngambil simple contoh begini. Ada misalkan saya belum bisa hafal Fatihah, ini belum hafal, bukannya belum bisa baca lagi, belum hafal. Tiba-tiba saya jadi makmum, boleh, diterima. Nah, terus untuk kita yang belum pandai membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran, boleh, tapi sebaik-baiknya diri kita selalu memperbaiki apa yang kita tahu. Oh, di sini kurang nih, oh di sini belum bagus nih, kita perbaikin. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin, dan hari esoknya lebih baik daripada hari ini, kan begitu. Jadi misalkan baca Al-Quran, oh ini belum bisa nih tajwidnya, udah perbaikin. Karena kan belajar itu simple, di medsos banyak gitu kan. Terus di mau telepon ke enggak bang, nih saya mau nanya hukum ikhlaf gitu, gak apa-apa. Kan boleh-boleh aja gitu kan. Nah, karena lebih baik orang yang membaca Al-Quran dia mau walaupun dia belum bisa, daripada orang yang bisa tidak mau membaca Al-Quran. Jadi sesimpel itu Islam. Jadi baca aja tapi diperbaiki terus. Biar apa? Biar bacaan kita semakin keren. Kan kalau bahasa penyiar mah begini, kemarin terbata-bata kita, sekarang mas lonong boy lebih enak daripada mules doang gitu kan. Nah, lebih baik kita udah lancar, talk-chair dan lain sebagainya. Saya juga Kak Devina ini diajarin bang, dia bisa ngomong begini. Iya, buat kita zaman semuanya karena waktu juga nih. Kalau misalnya masih pengen buat penasaran, japri aja guru kita, Ustadz kita nih, Ustadz Gus Edward Abu Bakar, pimpinan Majelis Taklim Syekh Abu Bakar. Nah, pokoknya japri aja media sosialnya. Kalau nggak salah Ustadz, media sosialnya kan Gus Edward Abu Bakar. nah, itu di TikTok atau di Facebook tuh? Semua medsos. Oh, ini semua medsos. Kita samain aja deh bang Nian. Iya. Daripada jadinya ribet. Iya. Dan Ustaz, doa penutup Ustaz. Baik mitra ganja, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita berdoa kepada Allah, karena bicara kesusahan kita semua pasti susah. Dibicara kita punya masalah, semuanya pasti punya masalah. Bicara kita butuh pertolongan Allah, pastinya kita membutuhkan pertolongan Allah. Maka baik dan buruknya seseorang itu kita sama-sama bermohon kepada Allah, bergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah-mudahan doa kita diijabah dan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelar dari ngaji ini mudah-mudahan hidup kita tambah bahagia. Amin. Bang Nian, Kak Devina, Kak Aulia, mudah-mudahan banyak duitnya. Kan kalau mereka banyak duitnya saya ditraktir. Traktir all you can eat. Boleh. Baik, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, sucikanlah anggota tubuh kami dengan bertobat kepadamu, dan bersihkanlah hati kami dari keburukan dengan bermakrifat kepadamu. Sibukkanlah kehidupan kami sepanjang masa untuk selalu bersamamu, siang dan malam, dan pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh yang telah mendahului kami. Berilah rezeki kepada kami seperti yang telah Engkau berikan kepada mereka yang soleh itu, dan jadikanlah kami seperti Engkau menjadikan untuk mereka yang bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.